Masih di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Pantai Teluk di Pandeglang, Banten menjadi salah satu pantai terkotor. Sekelompok pemuda bersama komunitas masyarakat bersama-sama membersihkan sampah di Pantai Teluk Pandeglang. Pantai terburuk dan terkotor nomor 1 di Indonesia. Tumpukan sampah ditemukan di Pantai Teluk Pandeglang. Sekelompok pemuda bernama Pandawa Group dan komunitas masyarakat bergotong royong membersihkan sampah. Sebelum menjalankan aksinya, mereka membuat video undangan di media sosial untuk mengajak masyarakat sekitar yang peduli terhadap lingkungan untuk ikut berpartisipasi. Dalam sehari telah terkumpul kurang lebih 1.200 karung sampah. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita yang datang ke lokasi mengatakan bahwa sampah yang berada di Pantai Teluk tersebut merupakan sampah yang datang dari wilayah lain atau kiriman dari daerah lain. Ya, ini permasalahannya nasional, ya, isu nasional, karena ini masalah sampah laut. Kalau sampah laut itu kan dari berbagai penjuru yang masuk ke sini. Jadi bisa dilihat kualitas sampahnya tadi tuh, sama kuantitas sampahnya. Jadi saya harus duduk bareng dengan Pak Gubernur untuk mengatasi permasalahan ini. Bupati Pandeglang juga mengapresiasi para pemuda dan masyarakat yang sudah membersihkan sampah di Pantai Teluk Labuan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, hari ini jemaah calon haji gelombang pertama memasuki asrama haji di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan pada Rabu 24 Mei 2023. 1.553 calon jemaah haji tiba di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur hari ini. Sejumlah persiapan mulai dari pengecekan kesehatan layak terbang hingga pengecekan dokumen seperti paspor, visa, dan penyerahan gelang identitas dilakukan sebelum melakukan keberangkatan. Jadi yang dilakukan hari ini itu adalah namanya pemeriksaan akhir. Pemeriksaan akhir itu ada pemeriksaan tahap 3 di dalam penyelenggaraan haji ini. Di dalam pemeriksaan ketiga ini, pemeriksaan akhir yang dilakukan KKP adalah sebetulnya melihat dia itu layak terbang atau tidak, kelaikan terbang atau tidak. Nah, melakukan itu, yang pertama dilakukan cek dokumen. Dokumennya dilihat nih, status vaksinasinya bagaimana. Karena meskipun pandeminya itu masih sudah menurun, sudah menurun ya, itu masih ada persyaratan yang diminta oleh Arab Saudi. Keberangkatan dijadwalkan esok hari, Rabu 24 Mei 2023. Dan saya berangkat berdua sama istri saya. Dan porsi saya dulu waktu mendaftar tahun 2012. Tahun 2019 sudah keluar porsinya, saya dipanggil oleh KPH. Berhubung waktu itu ibu mertua saya lagi sakit, saya minta tunda keberangkatan. Jadi baru saat ini saya bisa berangkat. Moga-moga saya minta didoakin, moga-moga kami di sana berangkat semua, kami di sana bisa sehat semua dan lancar melaksanakan ibadah. Calon jemaah haji menyampaikan rasa bahagia akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Karena cuaca panas yang cukup ekstrim, para jemaah diharapkan membawa payung, kacamata, dan selalu meminum air putih untuk mencegah dehidrasi agar ibadah berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dari Jakarta, Lika Apriliadi, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Komisi 8 kembali menggelar rapat dengan Kementerian Agama terkait penambahan kuota jemaah haji tahun 1444 Hijriah. Komisi 8 menggelar rapat terkait penambahan kuota jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 sore tadi. Komisi 8 telah menyepakati penambahan kuota 8.000 jemaah yang terdiri dari 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus. Pemerintah akan memprioritaskan jemaah yang batal berangkat akibat COVID-19 dan jemaah calon haji lansia. Komisi 8 DPR RI juga menerima usulan biaya kuota tambahan haji reguler sebesar 288 miliar rupiah.
Untuk mengetahui kesiapan jelang ibadah haji 2023 di Bandara Madinah, Arab Saudi, kami telah terhubung dengan Ma'ruf El Rumi. Selamat petang waktu Indonesia. Selamat petang, Assalamualaikum. Selamat siang waktu Arab Saudi, Anissa. Baik, Ma'ruf, sejauh ini seperti apa persiapan kedatangan jemaah haji yang akan berangkat besok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa iNews, alhamdulillah sekarang saya berada di Bandara Madinah atau Amir Muhammad Abdul Aziz Madinah. Sekarang saya berada di tepat di depan pintu dari haji ya, pintu terminal haji, di mana nanti akan menjadi salah satu pintu keluar untuk jamaah haji Indonesia. Soal persiapan sejauh ini berlangsung dengan sangat baik. Tadi pagi sudah dilakukan orientasi terhadap petugas yang bekerja di daerah kerja Bandara Madinah, di mana kemudian saya juga sempat ikut melakukan survei ke beberapa tempat di Terminal Zero, kemudian Terminal Fast Track, Terminal Haji. Kita juga sempat melakukan peninjauan ke yang disebut dengan keong, tempat yang menjadi transit untuk jamaah haji asal Indonesia. Rencananya besok jamaah haji asal Indonesia akan mendarat di Bandara Madinah mulai pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Yang nanti kita tahu ada 4 terminal yang sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan jamaah haji asal Indonesia. Terminal pertama adalah Terminal Fast Track, terminal yang khusus untuk jamaah haji yang melakukan penerbangan dari Soekarno-Hatta. Kemudian ada Terminal Zero, ada Terminal Haji Terminal Internasional, dan Terminal Haji. Secara keseluruhan tadi kita sempat melakukan wawancara dengan Kepala Daerah Kerja Bandara, Bapak Haryanto, mengatakan bahwa kita sangat siap untuk menyambut kedatangan jamaah haji asal Indonesia. Demikian, Nisa. Baik, terima kasih Ma'ruf El Rumi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa, laporan dari Madinah, Arab Saudi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa.